Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan, nama saya Rida Nurul Wahidah. Di sini saya sedang melaksanakan KKN tematik PPD COVID-19 dengan program penguatan pembelajaran bagi guru. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, terdapat beberapa kendala yang Bapak Ibu guru hadapi, terutama pada bidang administrasi sekolah. Salah satunya adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang sering dipertanyakan oleh Bapak Ibu guru adalah RPP yang sekarang itu yang seperti apa? Yang digunakan itu RPP daring atau luring? Lalu bedanya RPP daring dengan luring itu apa ya? Ini saya akan sharing tentang RPP yang saat ini digunakan atau ada beberapa jenis RPP yang sebenarnya harus digunakan dan berdasarkan peraturan dari Kemendikbud. Mari kita simak. Tentunya Bapak Ibu guru sudah tahu ya tentang apa itu RPP. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu RPP. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu atau lebih pertemuan. Lalu ada berapa jenis ya RPP yang digunakan? Nah, RPP yang digunakan saat ini yaitu yang pertama ada RPP lengkap, dan yang kedua ada RPP 1 lembar, dan yang ketiga ada RPP BDR. Lalu yang mana yang harus digunakan? Nah, sebelum kita mengetahui yang mana yang harus digunakan, kita harus mengetahui dulu intisari dari RPP tersebut, yaitu berupa komponen dan sistematika dari RPP. Berdasarkan Permendikbud nomor 81A tahun 2013, lampiran kelima tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran, komponen dan sistematika RPP ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada materi pembelajaran, yang ketiga ada metode pembelajaran, yang keempat ada sumber belajar, dan yang terakhir ada penilaian. Nah, tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan atau dicapai oleh siswa sesuai dengan KD. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK, KD, dan juga indikator yang telah ditentukan. Yang kedua, materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa bisa mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan. Terus, yang selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar ini didasarkan pada SK dan KD, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Instrumen penilaian hasil belajar ini disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Nah, komponen tadi bisa diwujudkan dalam bentuk format RPP. Mari kita simak format RPP secara umum. RPP secara umum ini dijabarkan berdasarkan komponen dan sistematika RPP dari Peraturan Nomor 81A tadi. RPP secara umum memuat satuan pendidikan, kelas atau semester, tema atau subtema, alokasi waktu, komponen inti. Nah, yang selanjutnya ada KD dan juga indikator. Lalu, KD 3 dan 4 ini dijabarkan ke dalam bentuk indikator. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dijabarkan kembali dari indikator yang telah dibuat. Selanjutnya ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, media, alat, dan sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang memuat pendahuluan, inti, dan juga penutup, dan yang terakhir ada penilaian. Penilaian ini harus memuat 3 aspek, yaitu
pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. RPP secara umum tadi bisa kita reduksi kembali menjadi RPP yang sering kita gunakan saat ini, yaitu ada contoh RPP lengkap, RPP 1 lembar, dan juga RPP BDR. Nah, yang pertama ada RPP lengkap. RPP lengkap ini merupakan RPP yang sama dengan format RPP secara umum tadi. Tentunya, Bapak dan Ibu guru sering sekali menggunakan RPP lengkap ini, bukan? RPP lengkap ini biasanya digunakan ketika pembelajaran berlangsung secara tatap muka. Mengapa disebut RPP lengkap? Karena RPP ini memuat segala aspek berdasarkan format secara umum tadi, yaitu memuat identitas sekolah, memuat KI dan KD, memuat indikator, memuat tujuan pembelajaran, membuat kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan juga penilaian. Di RPP lengkap ini biasanya juga dicantumkan lampiran-lampiran seperti AMP atau analisis materi pembelajaran dan juga AKD atau analisis kompetensi dasar. Juga biasanya di RPP lengkap ini dicantumkan segala bentuk bahan ajar dan juga media pembelajaran. Nah, selanjutnya ada contoh RPP 1 lembar. RPP ini dikembangkan kembali oleh Permendikbud berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. RPP 1 lembar ini direduksi dari RPP atau format RPP secara umum tadi. RPP 1 lembar ini memuat identitas sekolah, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran atau tema, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang menjadi pembeda adalah di RPP 1 lembar ini KI dan KD tidak dicantumkan. Yang dicantumkan hanya tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran ini merupakan turunan dari indikator KI dan juga KD. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini terdapat alat dan bahan. Nah, yang menjadi pembeda kedua adalah di RPP 1 lembar, alat dan bahan ini dijelaskan secara rinci. Alat dan bahan ini memuat alat yang akan digunakan ketika pembelajaran itu disampaikan apa, lalu bahan pembelajaran yang akan dibuat itu seperti apa. Yang selanjutnya ada pertanyaan. Pertanyaan ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang akan guru sampaikan kepada siswa nanti ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya ada siswa berlatih atau praktek mengerjakan tugas halaman buku berapa. Nah, di RPP 1 lembar ini harus dijelaskan atau dicantumkan ketika siswa praktek atau mengerjakan tugas. Yang selanjutnya ada siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu. Nah, ketika di kegiatan intinya itu ada kegiatan mempresentasikan baik secara individu maupun kelompok, di sini dijelaskan kembali. Nah, yang selanjutnya ada menyimpulkan dan penilaian pembelajaran. Nah, di sini guru itu membuat kesimpulan dan penilaian pembelajaran. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu seperti apa dan juga penilaiannya itu seperti apa, dijelaskan di RPP 1 lembar ini. Yang umum pastinya terdapat sekolah dan juga guru mata pelajaran. Ada rencana pelaksanaan pembelajaran daring atau RPP BDR. Nah, RPP BDR ini dibuat karena adanya kondisi khusus yang sekarang tengah dilanda oleh bangsa Indonesia, yaitu COVID-19. RPP BDR ini dibuat agar proses pembelajaran tetap berlangsung secara maksimal walaupun dilaksanakan secara dunia maya. Nah, sebenarnya RPP BDR ini sama dengan RPP 1 lembar atau RPP lengkap. Formatnya itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ini ada salah satu contoh format RPP BDR. Yang pertama pastinya ada identitas sekolah berupa satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran keberapa, dan juga alokasi waktu. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu guru, kalau tujuan pembelajaran di sini berbeda dengan tujuan pembelajaran
RPP yang tadi sudah kita simak. Melalui kegiatan menyimak video yang dikirimkan oleh guru melalui WhatsApp, peserta didik dapat mengetahui bunyi Pancasila dan lambangnya. Nah, ini merupakan contoh tujuan pembelajaran dari RPP BDR. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini hampir sama, memuat pembukaan, inti, dan juga penutup. Nah, di kegiatan pembelajaran ini yang sangat membedakan antara RPP BDR dengan RPP lengkap atau RPP 1 lembar. Nah, bisa kita lihat ya Bapak Ibu Guru, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup memang itu melalui media tertentu. Di sini, di dalam contoh ini adalah melalui media WhatsApp. Yang terakhir ada penilaian. Nah, penilaian di sini juga disesuaikan dengan kegiatan yang telah dilakukan. Misalkan ketika kegiatannya itu menonton video lalu menyimak video dan menjawab pertanyaan dari video, maka penilaiannya pun disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh guru. Ada kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran sebagai seseorang yang membuat RPP tersebut. Nah, tadi telah disimak contoh-contoh RPP yang digunakan saat ini. Ketika masih bingung harus membuat RPP yang mana, itu dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu Guru sesuai dengan kebutuhan. Tetapi sekarang secara serentak memang sekolah masih melaksanakan secara daring. Jadi otomatis RPP yang digunakan saat ini menggunakan RPP BDR. Sekian penjelasan dari macam-macam RPP.